Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua ya hari ini. Oke, minggu kemarin sudah menyelesaikan materinya. Dan minggu sekarang materi selanjutnya akan membahas tentang teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Kalau belum, teks deskripsi teks yang dimana itu utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan dalam teks. Oke, ciri-ciri teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang bisa memudahkan pembaca untuk mengenali jenis teksnya. Berikut adalah ciri-ciri teks deskriptif. Yang pertama, teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau menggambarkan pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Yang kedua, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh baca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Yang ketiga, teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Yang keempat, teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan dalam teks. Yang terakhir, teks deskripsi umumnya berisi kata-kata, khususnya untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin. Misalnya, menuliskan tentang warna, kayak seperti warna merah, keabuan, biru, keunguan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada struktur teks deskriptif. Teks deskripsi juga memiliki struktur dalam penulisannya. Apa saja strukturnya? Yang pertama, judul. Judul pada paragraf deskriptif setidaknya harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, provokatif, atau menarik, dan juga singkat. Judul dari karangan melambangkan cerita yang merupakan sebuah ringkasan. Tersirat dari seluruh tulisan, judul ini memiliki fungsi sebagai daya tarik minat dan suatu nama yang bersifat promosi. Yang kedua, identifikasi. Penentuan identitas dari orang, objek, dan benda lainnya. Yang ketiga, klasifikasi, sebuah unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat, deskripsi, berisi gambaran-gambaran atau penjelasan tentang objek atau hal yang dibahas di dalam teks. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan adalah penegasan. Materi yang terakhir ada jenis-jenis teks deskriptif. Teks deskripsi dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, ada deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulisan tersebut. Yang kedua, ada teks deskripsi spatial. Teks deskripsi spatial itu teks deskripsi yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Yang ketiga, ada deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif adalah teks deskriptif yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Yang keempat, ada deskripsi imajinatif.
Teks deskripsi imajinatif adalah teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat yang berlangsungnya suatu kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas dan baik dalam pikiran pembaca maupun perasaannya. Yang terakhir ada deskripsi faktual. Teks deskripsi faktual adalah teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek baik halal maupun orang dengan mengungkapkan identifikasinya apa adanya sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, itu materi yang tentang teks deskripsi bisa dimengerti. Kalau belum, bisa ditanyakan. Jika tidak ada, kalian bisa mengerjakan tugas menulis teks deskripsi bebas, kumpulkan besok. Jangan lupa deadline-nya cuma 1 minggu. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.